Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman objek 1 dan kita pakai Java Programming di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Sekarang materinya atau goalnya adalah kita mengambil data dari database ke dalam tabel dan juga melihat detail datanya ya. Karena di pertemuan 9 kemarin kita bikin baru koneksinya aja. Sekarang langsung akses ke database-nya lalu munculkan data itu ke dalam sebuah tabel di dalam form. Oke, kurang lebih seperti itu goal di pertemuan ke-10 ini ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Pertama, seperti biasa buka netbin-nya dulu ya. Buka netbin. Dan sebenarnya adalah kita nggak perlu bikin project baru sih kalau untuk ini. Kita bisa copy dari project sebelumnya. Jadi untuk menghemat waktu ya. Misal kita kan bakal copy dari project ke-9 ini. Kita cukup klik kanan, lalu copy di sini. Nah, nanti akan ada kopiannya itu mau namanya apa gitu kan. Misalkan jadinya 10 atau 10 gitu nih. 10 seperti ini ya. Pakai copy. Nah, nanti akan project baru terbentuk dan semuanya sama sebenarnya. Tinggal nanti kita ganti nama package-nya pun sudah biasanya udah kerubah sih. Jadi daripada kita bikin ulang project-nya, lebih baik di copy aja sih di project-nya ini. Di copy lalu bikin dengan nama yang berbeda. Misalkan jadi pertemuan 10 seperti itu. Ini lebih mempercepat kita kerjanya sih daripada kita bikin terus setiap pertemuan. Oke, jadi basicnya adalah pertemuan 9. Lalu pertemuan 10 ini kita menambahkan beberapa komponen baru ya dan juga script baru. Oke, pertama di pertemuan 10 ini di halaman menunya, kalau kemarin cuma ada sebuah table ini aja yang kita namain data table ya, variable name-nya. Sekarang kita tambahin beberapa komponen baru. Pertama ini saya tambahin sebuah button. Saya kasih nama buttonnya btn underscore tambah. Terus properties yang bebannya warnanya mungkin warna hijau ya, warna backgroundnya. Kemudian saya juga punya ini, bikin satu button lagi. Dikasih nama refresh data, kasih warna backgroundnya ungu mungkin ini ya. Lalu variable name-nya btn underscore refresh. Kemudian juga ini ada satu button, dikasih nama titelnya detail data. Variable name-nya btn underscore detail, lalu properties warna background-nya ini lebih ke biru muda gitu ya. Sedangkan satu lagi ada edit data warna orange, variable name-nya btn underscore edit. Dan terakhir delete data ini variable name-nya btn underscore delete, warnanya merah. Jadi kita buat 5 tombol baru ya di halaman menu list ini. Jadi tetap kita punya sebuah ini table, JTable dengan nama data table, tapi kita tambahin juga beberapa button untuk action-nya nanti. Oke, jadi itu layout baru sebenarnya, ya hanya menambahkan button sih, cuman ya kita disebutnya layout baru aja. Oke, cukup dipahami ya untuk nambahin layout seperti ini, tinggal drag and drop aja dari sini nih. Selanjutnya kita masukin kodenya nih, kita di source nih. Kita masukin dulu pertama, kita import beberapa hal yang diperlukan nih. Pertama ada Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, ini Java Swing, Option Pen, lalu Java SQL Bintang.
Ini sama ya, hapus aja. Juga Java Swing Table ini ya. Jadi ada segini import library baru yang diperlukan. Lalu di dalam construction menulis, di bawah init komponen kita bikin satu panggil satu fungsi baru atau satu metode baru namanya refresh data seperti ini ya. Nah, isi dari refresh data ini adalah kita mengisi data ke table. Jadi pertama kita deklarasikan dulu default table model seperti ini. Lalu kita set dulu, dikosongkan dulu row-nya dan kolomnya dikosongkan. Baru kita bikin nama-nama kolomnya nih. Jadi ada si table tadi, kita isi kolom-kolomnya. Pertama ada ID, name, nama, kelas, mata kuliah, nilai akhir, dan nilai indeks. Itu yang kita isi kolom-kolomnya. Kemudian di sini kita ada script buat ngambil datanya dari database. Pertama, kita try dulu, jangan lupa ditutup dengan catch. Terus ada class for name, ini seperti ini. Lalu bikin connection-nya, dan jangan lupa di sini path dari si file database kita kemarin, Microsoft Access ya. Jadi ini JDBC, you can access, lalu ini path-nya si database access kita ini. Setelah itu ada SQL-nya nih, select bintang from nilai. Ambil semua data dari tabel nilai. Lalu kita statement untuk ambil execute query-nya ya. Baru kita looping. Jadi data yang sudah diambil kita looping, diambil ini nih, diambil value misalkan result get integer, ID, get string, name gitu kan ya, disimpan dalam sebuah variabel ini. Lalu variabel itu dimasukkan ke dalam table. Jadi setelah SQL query-nya di-execute, kita looping datanya, lalu masukkan ke dalam table yang kita bikin di atas tadi. Ini kan tabelnya, ini nama judulnya, judul kolomnya, lalu ini dimasukin ke si tabelnya. Setelah itu selesai. Itu untuk fungsi atau metode dari refresh data yang dipanggil di construction setelah ini komponennya. Jadi begitu buka formnya, itu yang akan langsung dilaksanakan untuk ngambil data dari table. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini ada yang kurang berarti J desktop pen kayaknya kurang nih. Jadi ada J swing-nya itu ada J option pen, ada J desktop pen ini ya. Oke, ini lanjut kita masuk ke komponen baru, yaitu button tambah data nih ya. Button tambah data apa aja actionnya? Kita bisa klik 2 kali di sini. Untuk button tambah data, kita actionnya adalah untuk membuka form tambah ini atau menu tambah ini nih. Cara scriptnya, cara pemanggilannya adalah pertama kita deklarasikan dulu J desktop pen-nya, lalu deklarasikan juga menu tambahnya, lalu desktop pen.add menu tambah, kan ya. Lalu menu tambah set visible true. Ini hampir sama seperti kalau kita di menu utama, lalu kita manggil form ini. Nah, ini kurang lebih sama sih. Gitu ya. Jadi cara pemanggilannya sama. Dah, kita lanjut ke button selanjutnya, button refresh mungkin ya. Button refresh ini coba kita double klik. Kalau untuk button refresh itu isinya hanya this.refreshData. Dia memanggil metode atau fungsi yang kita buat di atas yang refresh data ini. Itu hanya seperti itu saja. Jadi
fungsi yang ini dipanggil ulang oleh button refresh. Kita ke edit data dulu ya. Kita double klik edit data. Kalau edit data dia hanya memunculkan sebuah message dialog nih. Jadi option pen show message dialog hanya memunculkan edit data karena kita belum ada halaman editnya, jadi hanya munculin dulu message gitu aja. Di yang delete data pun sama, dia hanya memunculkan message dialog yaitu delete data. Ya. Sedangkan untuk detail, nah di sini detail baru di sini agak panjang. Untuk detail kita pertama scriptnya adalah ini diambil dulu nih dari tabel itu baris data mana yang mau diambil data detailnya. Jadi data table .get selected row ya. Setelah itu disimpan dalam sebuah variabel namanya detail ID. Setelah itu baru execute query-nya nih. Pertama sama ini ngambil dulu kelas dari you can access. Terus ini adalah path dari file Microsoft Access-nya. Ya. Lalu ini query-nya. Sekarang select all, select bintang, select semua. From nilai pakai where nih. Where ID-nya adalah detail ID yang kita diambil dari baris baris tabel yang kita select gitu. Lalu ini sama execute query. Setelah dapat, nah baru ini kita ambil datanya satu-satu, lalu kita simpan dalam sebuah variabel message gitu ya. Pertama adalah ini ngambil ID-nya, jadi enter si message-nya itu adalah ID.2 ID, nim.2 gitu kan, nama nim-nya. Ini disesuaikan dengan nama kolom di database. Result.getString name, ini nama, ini jenis kelamin, nomor telepon, alamat, segala macam. Semua kolom yang ada di database kita munculkan di sini semua. Ini jangan lupa ya, jadi ini message plus sama dengan, lalu kutip si teksnya seperti apa, kutip lagi, lalu plus. Nah baru di sini ada script buat ngambil dari database-nya, plus lagi kutip \n itu tuh buat enter ya, lalu *2. Seperti itu. Juga ini, kalau dia string, dia bisa langsung seperti ini ya, kalau tipe datanya string tuh. Get string aja langsung, tapi kalau dia tipe datanya di database itu adalah angka atau number, jadi pakai kita result.getInteger dulu, baru dari situ string value of untuk dikonversi menjadi string. Sama seperti yang ini ya, yang ID pun, ID kan di database tuh number ya. Jadi kita result get integer dulu, baru dikonversi ke string, jadi string value of ini. Gitu ya, sampai nilai indeks selesai. Kalau nilai indeks kan tipe datanya teks ya, jadi nggak perlu pakai string value of, jadi langsung seperti ini aja. Lalu message itu kita tampilkan di option pen .show message dialog. Message, jadi ditampilkan message-nya. Lalu ini catch selesai. Oke, hanya seperti itu sih. Jadi untuk menulis ya, jadi kalau kita lihat review lagi dari awal, ini yang library-library yang perlu diimport ya. Ada SQL, ada yang option pen, JDexTopen, sama table, lalu ini SQL. Terus di bawah, di dalam menulis, di bawah init komponen, kita panggil this.refreshData. Nah, script refresh datanya adalah ini. Kita bikin tabel, kosongin dulu tabelnya, bikin nama kolom-kolomnya, baru execute query SQL-nya nih. Lalu dari datanya dikirimkan ke dalam tabelnya. Seperti itu. Lalu di bawahnya untuk button tambah hanya
ini memunculkan form tambah, walaupun di form tambahnya belum ada action ya. Jadi munculin dulu form tambah. Untuk detail ini sama seperti yang refresh data, hanya saja ini pakai get selected row-nya dulu, baru query-nya adalah hanya query row itu aja gitu kan. Lalu ini memunculkan message gitu ya. Sedangkan button delete hanya memunculkan message dialog yang isinya hanya delete data, kita belum ngapa-ngapain. Kalau untuk button refresh, dia panggil metode refresh data. Untuk button edit, dia hanya munculkan message juga. Selesai. Hanya seperti itu untuk menulis. Di halaman utama nggak ada perubahan, di menu tambah pun belum ada perubahan, masih sama. Oke, kita coba di run aja dulu si projectnya. Klik kanan di pertemuan 10, lalu run. Oke, muncul dulu database connected ya. Karena kita ngecek dulu database-nya. Lalu kita ke menu data, list data. Oke, nah ini adalah data-data yang ada di dalam table atau dalam database kita ini. Ada segini datanya. Jadi kalau di pertemuan kemarin tuh datanya belum masuk ya, baru hanya connected saja dulu dan bikin tabelnya. Sekarang datanya sudah masuk ke dalam data table seperti ini. Kalau kita klik tambah data di sini, nah dia hanya memunculkan form ini aja ya, walaupun di sini aksinya belum ada. Kalau kita refresh data, ya dia sebenarnya nge-reload tabelnya, cuman ini tidak terlihat nge-reload tabelnya. Mungkin nanti harus masukin data dulu, terus di-refresh biar kelihatan ada perubahannya. Dibuat button detail, kalau kita harus select dulu datanya, baru klik detail. Nah ini, jadi ID-nya adalah 9, NIM-nya dan lain-lainnya muncul. Walaupun di sini misalkan absen tidak muncul ya, tapi di tabel tidak ada absen, tapi di sini kita munculin absen. Oke, kalau edit data, ya hanya munculin ini doang sih. Sama seperti di data juga, hanya munculkan message doang. Karena kita actionnya di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi hanya itu sih goal di pertemuan ke-10 ini ya. Jadi hanya kita menambahkan action di halaman menulis ini ya, list data atau di data table ini. Jadi tidak banyak yang kita masukin, hanya mungkin tadi yang agak panjang adalah bagian refresh data ini untuk ambil semua data, dan juga yang button detail ini untuk ambil data by ID. Hati-hati aja di sini ya. Di sini juga hati-hati untuk ambil value-value-nya. Kalau dia di database-nya itu string atau teks, ya langsung seperti ini aja bisa. Tapi kalau dia di database-nya berupa number, maka kita harus begini caranya. Jadi pertama di result get integer dulu, baru ada string value of gitu untuk dikonversi. Nah, ini seperti ini nih. Oke, jadi cukup sekian aja sih, bisa dipahami ya. Bagaimana cara kita ngambil data dari database lalu memasukkan di dalam table. Oh ya, jangan lupa ya, di sini ada library ya. Tapi kalau kita sudah copy paste dari pertemuan sebelumnya, seharusnya sama sih. Nah, ini kan di pertemuan 9 ada library ini, karena kita sudah copy paste begitu aja, jadi sudah ikut juga sebenarnya si library ini. Jadi aman sih sebenarnya, seharusnya. Jadi kita tidak perlu repot bikin ulang, tinggal copy aja projectnya lalu rename jadi pertemuan baru. Oke, mungkin kalau sudah saya cukupkan saja video kali ini. Jadi goalnya adalah hanya memunculkan data dari table database ke table yang ada di aplikasi sini. Oke, rasanya cukup aja ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan.
Eee, Kalau sudah mungkin saya akhiri video kali ini dan kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.